Oke, yang paling dekat dulu ya, paling dekat, paling dekat. Ya, ini nih, yang bajunya merah, yang bajunya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Saya mau tanya kepada Om Rocky. Om. Oke. Nanyanya ke Om Rocky, kayak manggil Stallone aja. Oke. Nama saya Kamadatu. Kamadatu ya. Iya, Kamadatu. Nama saya Kamadatu. Saya dulu saya sekarang sekolah di MAN 1 Yogyakarta. Saya adik kelasnya Pak Mahfud MD. Oke. Gini aja, langsung aja ya. Saya ngeliat di episode ILC tanggal 12 Februari kemarin tentang potret hukum Indonesia. Waktu itu Om Rocky menjelaskan tentang potret hukum Indonesia saat ini mengalami black market of justice. Oke, di situ ada dua hal yang muncul dalam diri saya. Yang pertama, saya optimis karena saya yakin akan ada harapan baru untuk menghilangkan hal itu. Yang kedua, saya juga timbul rasa pesimis karena di dalam pemerintahan saat ini ada yang namanya rezim, itu pasti. Dan apakah dengan pergantian presiden atau kepemimpinan itu dapat memperbaiki rezim atau mengganti rezim yang buruk itu menjadi yang baik? Nah, Oke? mungkin terima kasih. Cukup. Assalamualaikum. Iya. Saya jawab pelan-pelan ya, satu-satu supaya ada dialog. Benar, saya katakan bahwa istana itu terjadi pasar gelap kekuasaan, black market of power, black market of justice. Dan barusan 2 hari lalu dibuktikan, yaitu rapat rahasia antara presiden dan James Moffat untuk urusan itu black market of justice, black market of power. Yang sekarang Pak Sudirman Said dianggap kenapa baru sekarang bukanya? Enggak ada soal, keadilan itu dibuka kapanpun. Jadi memang black market of justice itu berlaku di gorong-gorong di bawah istana tuh. Karena tukar tambah yang terselubung. Yang sekarang kemudian dibantah, saling membantah. Tapi saya tahu akan ada episode berikutnya terhadap soal itu tuh. Jadi saudara tidak harus pesimis atau optimis. Anak muda itu bukan pilihannya bukan optimis atau pesimis. Anak muda itu pilihannya adalah determinis. Bukan pesimis, bukan optimis, tapi determinis. Saya punya determinasi untuk menghasilkan perubahan. Karena itu saya melibatkan diri di dalam proyek perubahan. Anda bisa lewat Muhammadiyah, lewat Mak-Mak, lewat kampus, ya. Oke, apalagi kalau itu, kalau kurang jaketnya saya tambahin. Itu jawabannya ya, sip. Oke, pertanyaan Satu ya. lagi. Kita buka, tadi udah buka 2 pertanyaan ya. Tadi udah 1, 2 lagi ya. Yang perempuan. Yang perempuan. Boleh deh itu yang mirip saya. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong cepat ya, wabarakatuh. singkat. Bung Rocky, nama saya Tasnim Fauzia. Saya seorang emak-emak beranak 2. Dan saya merasakan begitu mahalnya sekarang seluruh barang-barang bahan pokok. Oke. Udah langsung aja. Nomor 1, Bang. Saya mau tanya sama Bang Rocky. Gimana sih kita bisa meyakinkan para milenial yang mungkin mereka nggak kuliah, Bang Rocky. Jadi mereka hanya attached to sosmed, which is there are so many hoaxes over there, kan? Dan gimana kita meyakinkan mereka gitu saja dalam kurun waktu mungkin 1,5 bulan? Apakah itu mungkin? Is that possible? Kemudian second question saya akan bertanya kepada Pak Amin Rais. Pak, di luar sana banyak sekali orang-orang yang S2, S3, ya, banyak juga yang ustadz ulama. Tapi dengan pendidikan mereka, kenapa sih kok mereka bisa-bisanya seperti tanda kutip ya Pak ya, munafik menjual agama. Nah itu saya nggak
habis pikir itu sudah nggak bisa lagi dinalar dengan akal sehat. Gimana Pak penjelasan ini gitu loh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi apa yang pertama ya? Ini yang pertama. Bukan. Yang pertama. Oh tadi udah ya. Oke. Saya kira itu seluruh, kalau kita gabung seluruh problem bangsa ini ya ada dalam pertanyaan itu sebetulnya. Saya jawab secara historis ya. Kecemasan yang sama juga pernah ditanyakan oleh publik dunia dalam bentuk lain. Mengapa Eropa pernah masuk di dalam jebakan kedunguan, kebodohan, sehingga terjadi rasisme segala macam di situ selama abad 19-20 tuh, rentetan kekejaman perang di situ tuh. Salah seorang yang menjawab dengan sangat tepat namanya Isaiah Berlin, filsuf yang mempelajari sejarah dunia tentang politik. Dia jawabnya begini, Eropa itu mengalami jalan buntu karena pemimpinnya adalah the mediocre. Orang yang separuh-separuh. Separuh punya pengetahuan tapi ingin pamer. Separuh punya kekuasaan tapi arogan. Separuh soleh tapi ingin masuk surga. Jadi di antara kaum yang separuh-separuh inilah bangsa ini mengalami keterpurukan. Separuh-separuh. Itu soalnya, karena itu kita lakukan konfrontasi yang sifatnya kualitatif. Kita ingin ubah kualitasnya satu kali. Perubahan secara kimiawi, bukan perubahan tampal sulam. Ini perubahan untuk menghasilkan Indonesia yang baru. Untuk apa? Untuk millennials. Jadi bukan untuk Pak Amin Rais, bukan untuk saya segala macam. Karena itu kita pastikan bahwa dari tahun 2019 ke 2024 jalannya pasti masih berlobang, masih aja banyak problem, penumpang gelap banyak. Tapi dari 2024 ke 2029, sebut aja 2030, itu namanya dekade millennials. Jadi kita sama-sama lakukan perubahan ini supaya jalan dari 2019 ke pemilu berikutnya benar-benar bersih dari kaum mediocre. Mediocre artinya mereka yang tanggung, alias IQ 200 kolam. Ya, lo bangsa ini didirikan oleh mereka dengan IQ tinggi, kemampuan beretorika ditambah dengan kemampuan bikin metafor. Kalau sekarang barusan dikritik sedikit, udah keluar di media massa, sang pemimpin langsung berdiri. Tidak begitu, yang saya maksud begini, koreksi segala macam. Padahal baru tadi malam bohongnya tuh. Pagi-pagi udah konferensi pers. Tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan imajinasi. Bagaimana cara berdebat yang baik, misalnya berpolitik yang baik, yang enggak menyinggung orang. Satu waktu misalnya nih ada salah satu orang pendiri bangsa ini namanya Haji Agus Salim. Berkali-kali saya cerita, saya ulang lagi ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim, ada jenggot di sini. Tahu ya? Millennials, pernah lihat wajah Haji Agus Salim, jenggot. Haji Agus Salim lagi kasih ceramah di depan Adi TV. Pada waktu itu kita anggap aja udah ada Adi TV. Lalu ada pengganggu dari ujung sana. Mulai mbak. Haji Agus Salim nggak bilang silahkan upload. Haji Agus Salim bilang begini, saudara-saudara panitia, setahu saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana? Itu datang dari kecerdasan. Kan begitu kita inginkan kan? Sehingga si makhluk pengganggu tadi diam-diam dia pulang sebelum sempat mendownload Aqua. Kan itu namanya download, ambil, bawa ke atas gitu. Muat. Jadi kita nggak punya kemampuan itu, hilang dari percakapan kita sehari-hari. Padahal Haji Agus Salim adalah lulusan SMA pun enggak saya kira. Ini ada lulusan
ganti akal. Yang mesti diganti akalnya. Kalau Anda apendicits, radang usus buntu, itu dengan mudah laparoskopi dalam 12 menit, tak selesai. Digunting, ditempel lagi. Infeksi usus buntu bisa. Tapi kalau yang buntu adalah otak, nggak bisa, mesti diganti otaknya. Kalau Anda mengalami radang otak, meningitis, itu masih bisa diobati. Radang otak bisa diobati. Tapi kalau radang akal, namanya ngaciroitis, ya mesti diganti akalnya. Karena itu adalah CPU, Central Processing Unit dari bangsa ini. Jadi nggak mungkin ditambal sulam akal yang sudah kropos itu. Nah, kita membayangkan bahwa nanti setelah 2017 nggak mungkin lagi ada obat bagi bangsa ini. Obatnya sendiri udah kadaluarsa, bagaimana mau dipakai itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mengerti bahwa kita hanya bersatu untuk menginvestasikan ulang keadilan dan untuk menghidupkan ulang akal pikiran. Itu tugas milenial. Baik, jadi istilah munafikun tadi memang dari Al-Quran ya. Jadi saya harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengatakan bahwa sepanjang sejarah selalu ada munafik laki-laki dan perempuan yang jualnya itu adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka tangannya menggenggam, tidak pernah beramal soleh. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, Allah juga melupakan mereka. Ya. Karena itu innal munafiqina humudz zalimun, orang munafik pasti zalim. Ya, itu pertama. Kemudian ciri orang munafik itu ada 3 atau 4 ya. Yang 3 mengatakan cirinya kalau bicara bohong, kalau janji engkar, kalau dikasih amanat khianat. Yang keempat itu hadisnya juga sahih, wa idza khasama ghadara, kalau sedang bertanding, sedang berlomba menggunakan cara yang keji, ghadara. Nah sekarang maksudnya mengapa ada orang pinter, kadang-kadang profesor buta, kadang-kadang mungkin kiai, mungkin kadang-kadang ada orang dan lain-lain ya. Kok bisa-bisanya ya akal sehatnya tidak murub ya. Jadi nalar itu dari kata nador ya. Nador itu dari kata Al-Quran, afalat tanggurun, mengapa tidak gunakan nalar dan lain-lain ya. Jadi jawaban saya nanti kita selesaikan di rumah lebih jelas ya, bahwa yang penting jangan jadi orang munafik karena bahaya sekali. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam. Allah telah berjanji pasti akan memasukkan munafik perempuan laki-laki dan orang kafir ke neraka jahanam. Ya. Jadi tolong saudara-saudaraku di sini gak ada orang munafik ya. Kalau ada lekas-lekas istighfar, kembali akal sehat, nalar sehat, dan ingat hidup sementara. Jangan jual dunia yang fana ini dengan sekeping dolar atau seonggok rupiah. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Doso Setiawan. Saya mantan mahasiswa 2002 dulu tapi ya. Gini, yang pertama akan saya tanyakan adalah perihal politik kampus. Dulu saya seorang aktivis bebas-bebas saja berpolitik. Karena dulu saya ikut di luar kampus, ikut HMI juga, ya kan, ikut banyak kegiatan dan itu politik. Dan setiap kali ada sesuatu yang salah pasti kita akan protes. Nah saat ini saya melihat mungkin untuk teman-teman mahasiswa saya kurang melihat antusias teman-teman untuk berpolitik. Itu yang pertama.
Terus yang kedua untuk mungkin Mbak Hanum, mungkinkah ADTV akan jadi TV nasional untuk sebagai pencorong perubahan Indonesia ya? Apakah mungkin? Apakah bisa? Karena saat ini media kita sangat dikuasai oleh rezim sebelah sana ya. Terus yang ketiga, tambahan lagi bahwa apakah Mas Rocky akan selalu jadi seorang oposisi? Andai kata, saya yakin saya nanti kubu yang akan kita dukung saat ini akan menang. Saya sih menginginkan kalau Bung Rocky atau Mas Rocky bisa masuk di pemerintahan. Saya minta, salah satu pengagum Refli Harun. Beliau pernah menjabat seorang komisaris di BUMN, tapi idealisme tidak pernah surut. Ketika ada yang salah, dia pasti akan menyampaikan yang salah. Tapi memang sekarang juga sudah dicopot juga jabatannya gitu. Nah, ini saya mengatakan, apakah Bung Rocky atau Mas Rocky akan selalu jadi oposisi pemerintah besok, ataukah akan bersedia masuk di pemerintahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, saya punya prinsip, saya nggak suka didikte karena saya nggak mau mendikte gitu. Jadi kalau saudara tidak tanyakan, mungkin ada yang akan terjadi. Tapi karena justru saudara tanyakan, maka saya tidak ingin melayani soal semacam itu. Karena gini ya, seluruh energi bangsa ini hari ini kita pakai untuk menggulung karpet istana, bukan menghitung-hitung ada berapa kursi baru di istana nanti itu. Itu otaknya mesti begitu. Jadi kalau hari ini Anda bikin kalkulasi, aduh kalau saya rektor saya kasih nilai Anda A- itu. Memang bagus, A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Kan itu nggak boleh diucapkan di dalam wilayah ini. Kan nanti mama akan bilang, terus kami apa? Bagaimana you jawab? Jadi saya ingin energi hari ini, 50 hari ke depan, seluruh energi fokus untuk menggulung karpet yang udah bau. Ya. Dan Anda akan kaget nanti. Bukan karpetnya kotor, begitu Anda gulung, di bawah karpet itu sebetulnya kolam butek. Yang ditutup-tutupi selama ini. Itu yang saya sebut sebagai the black market of justice. Under the carpet. Raksnya itu virus kalau macam ada di situ. Warnanya merah. Tapi merahnya merah pucat. Merah tapi udah pucat. Karena ketakutan kalah. Jadi sekali lagi sebagai orang yang pernah jadi aktivis, itu juga salah. Kamu pernah jadi aktivis? Pernah? Salah. Aktivis itu nggak pernah. Nggak pernah dalam kondisi pernah. Aktivis itu namanya juga aktivis. Itu terus menerus. Pak Amin sekarang tetap aktivis. Kalau begitu jangan bilang saya pernah jadi aktivis. Kamu mesti bilang saya sekarang pasifis. Kalau pasifis ngapain ada di sini? Jadi saya tahu Anda aktivis. Kenapa? Karena Anda ada di sini. Buat apa? Buat mengaktifkan akal sehat. Jadi cuman itu kemampuan kita hari ini. Karena itu saya ingin agar supaya percakapan akal sehat di ruangan ini, di aula ini, di alun-alun ini, saya sebutnya ini alun-alun ya. Alun-alun Amin Rais. AAR, alun-alun akal sehat. Yang kita bicarakan di alun-alun ini tidak boleh sekedar beredar di antara WA grup saudara-saudara. Karena kita saling tahu. Tapi pembicaraan kita di sini, suasana kita di sini harus jadi pembicaraan dan suasana yang sejenis di pos ronda di daerah saudara, di pasar-pasar tradisional, di pusat-pusat nelayan, supaya ada belusukan akal sehat. Kita semua ini lagi belusukan akal sehat. Jadi jangan hitung kekuasaan nanti. Saya larang sejak hari ini saudara bicara tentang nanti Anda mau apa, mau dapat apa, itu enggak. Tugas kita sama-sama adalah menggulung akal bulus. Menggulung akal bulus. Ya.